Sehingga menghasilkan sebuah karya fiksi atau cerita
merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi fiksi itu bukan kejadian yang sebenarnya, cerita yang bukan nyata, yang hanya khayalan dari penulis sehingga menghasilkan cerita novel atau film. Jadi ada beberapa jenis karya fiksi di sini. Yang pertama adalah cerpen, kemudian novel, roman, dan drama. Itu jenis-jenis karya fiksi. Kemudian yang berikut ciri-ciri karya fiksi. Berdasarkan pengertian tadi bahwa fiksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Fiksi itu dia bersifat rekaan atau hasil imajinasi dari pengarang. Kemudian dalam fiksi, ciri yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Kemudian ciri yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Ciri yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Kemudian yang keempat, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang berikut, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanah tertentu. Itu ciri-ciri dari fiksi tadi. Jenisnya tadi sudah disebutkan tadi bahwa di dalamnya ada novel, kemudian roman, cerpen, kemudian unsur-unsur cerita lainnya. Kemudian yang berikut kita masuk ke bagian yang inti, unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama di dalamnya ada tema yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks, yaitu tema. Dan itu tadi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerita fiksi tadi, atau dalam novel misalnya, dalam cerpen, dalam roman, atau dalam cerita fiksi itu tadi yang termasuk dalam cerita fiksi. Jadi unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung di dalam teks. Kemudian unsur yang kedua dari unsur intrinsik. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Jadi dalam cerita novel itu ada tokoh. Di dalamnya ada misalnya si kamu, si aku, kemudian kamu, dia, mereka, ya. Kemudian di dalam aku itu mereka sebutkan namanya di dalam. Itu yang disebut dengan tokoh. Kemudian yang kedua, yang berikut ada alur atau plot. Alur itu merupakan permasalahan yang alur atau plot yaitu urutan kejadian cerita. Misalnya ada alur waktu, alur tempat, ya itu yang termasuk dalam alur, dalam unsur alur, unsur intrinsik. Kemudian yang berikut ada konflik yaitu permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. Jadi dalam teks cerita itu, dalam novel itu ada konflik juga di dalamnya. Konflik tadi adalah permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. Tentu ketika kita menonton film atau membaca novel, di dalamnya itu ada konflik yang terjadi antara tokoh utama dengan tokoh sampingan, misalnya, ya, tokoh kedua, ya. Kemudian yang berikut ada apa tadi? Klimaks. Klimaks adalah ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. Itu klimaks. Kemudian ada latar. Latar itu merupakan tempat, waktu, suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa. Itu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Misalnya dalam cerita novel itu tempatnya di mana, misalnya terjadi di tempat di mana, misalnya di Jakarta atau di
lihat di dalam cerita yang akan kita baca nanti, yang akan kalian baca nanti. Kemudian yang terakhir, yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandangan pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut pada pembaca. Sudut pandang itu dapat berupa orang pertama yang ditandai dengan kata aku, misalnya. Itu orang pertama. Misalnya di dalam cerita itu ada orang pertama yang selalu disebut-sebut, itu orang pertama dia yang selalu disebut-sebut dalam cerita tersebut, misalnya dalam novel atau dalam film atau dalam cerpen. Kemudian ada sudut pandang ditandai dengan kata kamu, kemudian ditandai dengan kata dia. Jadi seperti itu. Itu tadi contoh-contoh, itu tadi unsur-unsur yang termasuk unsur-unsur dalam karya fiksi, unsur intrinsik dalam karya fiksi. Sudah bisa paham? Yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang berikut, Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Jadi Ibu kemarin sudah bagikan kamu dalam bentuk kelompok yang masing-masing kelompok ada yang 8 orang, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang ya. Jadi kemarin Ibu sudah bagikan. Sekarang kamu tinggal gabungkan. Pada pertemuan kali lalu Ibu sudah bagikan. Sekarang kamu gabungkan kembali ke kelompok yang sama itu. Sekarang silakan jadi Ibu akan bagikan kamu LKPD yang akan kamu kerjakan sekarang dengan diagram dan ada ceritanya. Ceritanya yang berjudul kotak surat Amazon. Jadi sekarang itu sudah ada LKPD-nya. Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Kemudian kamu diminta untuk melihat, membacakan teks yang Ibu bagikan. Coba perhatikan teksnya di situ. Kemudian isi berdasarkan kamu isi di dalam lembar kerja itu berdasarkan cerita yang ada. Cerita berdasarkan cerita yang Ibu bagikan tadi. Silakan kerja berdasarkan cerita yang Ibu sudah bagikan. Silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Ya, mari kita presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan mulai dari kelompok 1. Itu 1 orang jadi moderator, 1 orang pembaca, yang lain menjawab dan menanggapi. Selamat siang Guru Bahasa Indonesia, selamat siang teman-teman semua.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya berikan kepada teman saya Lersi untuk membaca. Judul cerita Kotak Surat Kamankom. Tema kekecewaan Randu terhadap Kamankom. Alus Randu menonton pertunjukan Surat Kamankom. Dia merasa penasaran dengan pertunjukan tersebut. Suatu hari, dia membongkar rahasia Surat Kamankom di depan anak-anak. Ini membuat atraksi sulapnya tak lagi terasa mengagetkan. Lama-lama, tidak ada lagi yang menonton pertunjukan. Hingga akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaannya. Randu kemudian melihat Kamankom berenang sulap di jalan. Keadaan Kamankom terlihat menyedihkan. Randu merasa menyesal dengan tindakannya. Letak di perpustakaan daerah pagi hari Minggu. Penokohan watak tokoh Randu tidak baik karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tokoh Randu dan Kamankom. Sudut pandang Randu dan Kamankom. Tanggapan terhadap cerita yang dibaca sangat menarik dan mudah dimengerti. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan, kami kasih waktu dan kesempatannya. Pada kelompok 2 saya silakan mau bertanya. Yesa, lari Kak. Mengapa Randu suka sekali menonton pertunjukan Surat Kamankom? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Menurutnya Surat Kamankom sangatlah ajaib. Apakah jawaban sesuai? Pada kelompok 3 kami berikan waktu dan kesempatannya. Kelompok lain silakan bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan. Bukan dalam unsur cerita fiksi. Silakan kelompok 1 menjawab. Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama judul cerita, yang kedua tema, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima penokoh, yang keenam tokoh, yang ketujuh sudut pandang, yang kedelapan konflik, klimaks. Apakah jawaban sesuai? Baik, kami berikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok 4. Apa yang terjadi pada minggu itu? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. Pada suatu hari Minggu 2 jam menjelang pertunjukan Surat Kamankom, Randu diam-diam masuk ke ruangan pegawai. Biasanya, Kamankom beristirahat dahulu di ruangan itu sebelum mulai sulapnya di panggung. Muncul bagi Randu. Hari itu, setelah meletakkan peralatan sulapnya, Kamankom keluar ruangan. Mendapat kesempatan itu, Randu segera menuju ke tas besar Kamankom yang terbuat dari anyaman tanda. Dibukanya tas itu dengan berdebar-debar. Kotak surat itu ada di dalamnya. Dengan gemetar, Apakah jawaban sesuai? sesuai. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Apa itu karya fiksi? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan. Fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan yang dituliskan oleh penulis. Apakah jawaban sesuai? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan konflik? Baik, kami menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh dalam cerita. Apakah jawaban sesuai? Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok
dengan drive. Yang berikut kelompok yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 silakan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 membacakan hasil kerja dari kelompok 2 tadi seperti apa. Bercerita tentang sulap Pamanto. 5. Kecewaan yang terhadap Pamanto. Lalu menonton pertunjukan sulap Pamanto. Ia merasa penasaran dengan pertunjukan tersebut. Suatu hari, ia membongkar rahasia sulap Pamanto di depan anak-anak. Latar perpustakaan daerah pada minggu pagi. Loko, saya Lestri, Loko, Rani dan Pamanto. Sudut pandang orang pertama yaitu Pamanto. Tanggapan terhadap cerita yang dibaca. Kami senang dengan cerita karena cerita baik dan menyenangkan. Jelaskan pengertian dari sudut pandang. Kami akan menjawab pertanyaan dari ketiga. Dapat berupa orang pertama yang ditandai dengan kata aku. Sudut pandang kedua yang ditandai dengan kata kamu. Apakah jawabannya sesuai? Sebutkan jenis-jenis karya fiksi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertama, tema. Lalu, latar. Penelonggohan, logo, dan sudut pandang. Apakah jawabannya sesuai? Tidak sesuai. Dari kelompok 4 bisa membantu kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis dari karya fiksi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, cerpen, novel, drama, dan roman.
pelajaran hari ini? Materi manakah yang belum kalian pahami? Apa tindak lanjut yang kalian lakukan untuk mengatasi materi yang belum kalian pahami? Tindak lanjutnya adalah dengan belajar ya. Jadi yang berikut tadi sudah disampaikan bahwa dari teks cerita fiksi itu ada yang disebut dengan unsur. Unsur yang pertama tadi ada tema. Tema tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam tema itu pesan yang tema itu merupakan gagasan atau ide pokok. Itu tema. Yang pertama adalah tema. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua, unsur yang kedua tadi. Tokoh itu tadi artinya apa? Waktu dalam cerita. Tokoh adalah kelas dalam cerita. Kemudian apa lagi? Alur. Dalamnya ada alur. Ada konflik. Iya. Ada konflik. Ada klima. Apa lagi? Ada pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca itu amanat. Jadi amanat itu merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu amanat itu yang belum dipahami tadi. Ya, jadi seperti itu. Pertemuan kita minggu depan kita masuk ke materi masih teks artikel masih teks gaya diksi ya. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Mari kita berdoa satu orang demi doa. Thank you.